Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, saudaraku dan kawan-kawan semua. Kali ini kita akan berbagi pengalaman mengenai ternak ayam KUB. KUB, Kampung Unggul Balit Bantan. Ayam kampung jenis ini adalah ayam kampung asli ya, yang sudah dimodifikasi oleh para ahli atau peneliti Badan Peternakan, sehingga ayam ini memiliki keunggulan atau kelebihan jika dibandingkan dengan ayam kampung biasa. Yang diantaranya itu ayam ini memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat, terus pertumbuhannya juga lebih cepat, dan yang paling menarik lagi ya, ayam ini itu memiliki telur yang lebih banyak ya, 2-3 kali lipat jika dibanding dengan ayam kampung biasa. Sehingga cocok jika kita buat untuk mencetak DOC, itu sangat cepat ya, karena telurnya banyak dan prosentase menetasnya itu juga lebih besar jika dibanding dengan ayam kampung biasa. Nah, dari spesifikasi yang sudah kita dengar ya, ayam ini itu cocok sekali dan recommended untuk bagi kalian yang misalnya ingin mencari tambahan waktu kegiatan atau bahkan mencari tambahan penghasilan dengan berternak ayam ini. Itu sangat cocok sekali ya. Mungkin kita bisa memanfaatkan lahan yang sempit yang seadanya di belakang rumah, di samping rumah atau di emperan. Itu bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk berternak ayam KUB ini. Jadi ini ada sedikit cerita ya, kenapa kita memilih untuk berternak ayam KUB. Dulunya itu kita memelihara atau beternak ayam joper ya, tentu skala rumahan karena kita hanya memanfaatkan lahan yang sempit di belakang rumah, dan juga memang berniat sebagai tambahan kegiatan atau tambahan penghasilan ya, untuk penghasilan tambahan lah istilahnya. Jadi di lahan yang luasnya itu kurang lebih cuma 3x3 itu kita gunakan sebagai kandang pembesaran untuk memelihara joper ya. Kita modifikasi sehingga bisa menampung ayam joper itu 300 ekor ya. Sebenarnya itu sudah bisa dikatakan berhasil ya untuk ternak joper kita, karena tiap panen itu kita bisa meraih untungnya itu bisa rata-rata itu 4 juta dari 300 ekor itu. Mungkin terdengar seperti mengada-ada ya, di cuma 300 ekor di lahan yang sempit kok bisa meraup keuntungan itu 4 juta per bulan. Itu sepertinya tidak mungkin ya. Tapi ini fakta dan ini sudah kami praktekkan, inilah pengalaman kami. Namun semua itu dengan perawatan yang baik atau penuh dengan modifikasi, kreasi, mulai dari tempatnya dari lahan yang sempit kita bisa memelihara 300 ekor, dan dengan penghematan pakan kita bisa menghemat pakan 50% daripada pakan yang beli ya, pakan pabrikan pur. Itu kita bisa menghemat 50%. Dan juga ayam itu gimana supaya bisa sehat dan tumbuh cepat besar sehingga panennya pun memenuhi target, dan kita bisa tiap bulan itu meraup untung itu 4 juta dengan siklus 1 bulan panen. Dan mungkin kawan-kawan yang baru menemukan channel ini belum pernah nonton ya, itu sudah ada di video saya sebelumnya, sudah saya share. Silahkan kunjungi aja video saya sebelumnya di playlist peternakan ayam ya, sudah ada, silahkan dikunjungi saja, dan kalian bisa melihat atau bisa membuktikan supaya kalian tahu teknik-teknik atau cara-cara kami dalam berternak ayam tersebut, sehingga tiap bulan itu bisa meraup atau memiliki keuntungan 4 juta per bulan. Itu gimana caranya sudah ada di video saya sebelumnya ya, silahkan kunjungi aja. Mungkin ada penasaran, bertanya-tanya, katanya sudah berhasil memelihara ayam joper ya, sudah mendapat keuntungan itu per bulan 4 juta. Tapi kenapa kok berniat pindah? Kan mungkin ada sampean penasaran nih seperti itu ya. Jadi alasannya begini. Untuk joper sendiri kan memang kita ambil siklus panennya itu 1 bulan dengan pendapatan sekian. Jadi artinya untuk siklus panen 1 bulan itu artinya kita setiap bulan itu harus membeli DOC-nya kan. Membeli DOC baru ya. DOC jopernya itu. Dan harga DOC joper itu per boxnya atau per 100-nya, 1 box itu isi 100. Itu untuk di daerah saya, ini daerah Rembang ya, Jawa Tengah, harganya itu kisaran 480 sampai 500 ya, naik turunnya sekitar segitu untuk saat ini. Jadi
Karena kapasitas kandang kita itu kandang pembesaran 300 ekor, artinya kita harus membutuhkan 3 box per bulan untuk beli DOC. Berarti 500.000 kali 3 ya, 1.500.000 itu yang harus kita keluarkan per bulan untuk membeli DOC. Dan dari situlah ya kita berpikir bagaimana seandainya atau bagaimana caranya agar kita bisa mencetak DOC sendiri, sehingga kita tidak beli, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan ongkos untuk pembelian DOC. Dan juga untuk pembelian DOC-nya juga itu kita kalau di sini itu harus nunggu ya, sampai 1 minggu sampai 2 minggu baru datang ke kita, itu pesan. Karena adanya itu di wilayah lain ya, mungkin dari Klaten atau dari mana. Untuk di daerah saya itu belum ada yang ternak skala industri untuk pencetak DOC jobbernya itu. Dan dari situlah kita akhirnya mendapat informasi tentang ayam KUB ya, dengan spesifikasi dan karakter seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu kita cari informasi lebih lanjut, cari referensi ke peternak KUB yang sudah berhasil mungkin ya. Kita juga cari kita tonton di YouTube mereka. Dari sekian peternak KUB itu semua mengatakan sama ya, seperti itu. Daya tahan tubuh kuat, telur banyak, cepat besar, dan seperti itu semua sama ya. Untuk keunggulannya itu mengatakan seperti itu para peternak KUB yang kita tonton, yang kita lihat di YouTube itu. Dan tidak menunggu waktu lama, akhirnya kita berniat mencari informasi lebih lanjut. Kita mencari di mana ya peternak terdekat dari daerah saya. Untuk di wilayah Rembang kita belum menemukan, dan akhirnya kita menemukan itu di kabupaten sebelah atau di Kabupaten Blora ya, waktu itu. Kita datang ke sana sampai ke rumahnya ya. Bicara banyak, konsultasi, akhirnya kita diberi 2 pilihan untuk dapat peternak KUB itu. Yang pertama itu pilihan pertama kita harus membeli DOC KUB. Dan pada waktu itu untuk DOC-nya itu harga 700 per box ya, 700.000 rupiah, dan memang lebih mahal dari DOC jobber. 700.000 per box atau 100 ekor itu DOC KUB-nya harganya segitu. Jadi kalau kita beli ke DOC artinya kita harus memelihara dulu ya selama kurang lebih 6 bulan, itu nanti baru bisa memproduksi telur atau dan mulai bisa mencetak DOC. Itu kita harus merawatnya dulu. Dan yang kedua itu kita diberi pilihan atau membeli indukan. Kalau untuk indukan itu per paket dulu harganya 800.000 ya, kita dikasih harga 800.000 per paket. Itu isinya jantan, 1 jantan dan 4 betina. Kalau kita beli indukan itu artinya kita bisa langsung mencetak DOC ya. Namun kalau cuma 1 paket ya kan sedikit ya, kita berpikir seperti itu, kan sedikit untuk DOC-nya itu kan baru sedikit kalau cuma 1 paket. Mungkin bagi mereka yang ingin berniat berusaha mungkin bisa langsung membeli DOC, karena bila mungkin tempatnya luas, modalnya juga luas, itu bisa langsung mencetak DOC dengan membeli indukan berapa 20 paket atau 30 paket, itu bisa langsung ya mencetak DOC. Namun karena kita itu sifatnya itu pemula, untuk sebagai tambahan penghasilan atau memanfaatkan lahan yang sempit, kita terhalang dengan keterbatasan seperti itu, lahan sempit, dan juga waktunya juga kita harus berbagi dengan kegiatan yang lain, maka kita memilih untuk membeli DOC. Kita beli DOC 1 box yang isinya 100 ekor ya, dengan harga 700.000 itu. Dan kita rawat sampai besar ya 100 ekor itu, seiring berjalannya waktu. Setelah sampai kurang lebih 6 bulan, dan pada waktu kita merawat itu kita terjawab kita membuktikan satu keunggulan itu, yaitu mulai kita merawat itu ternyata itu benar, dan daya tahan tubuh ayam KUB ini lebih kuat daripada ayam kampung biasa. Karena dari 100 itu kematian kalau nggak salah itu cuma 7 atau 6. Itu pun bukan karena sakit ya, itu karena luka di kepala karena dikeroyok temannya, atau kebanyakan itu kejepit alas kandang kita itu lalu keinjak-injak, itu kematiannya bukan karena penyakit. Dan itu terbukti ya, satu keunggulannya ya, daya tahan tubuh lebih kuat. Selain itu supaya kita bisa karena kita lagi-lagi kita itu pemula baru belajar, kita bisa belajar merawatnya dari kecil ya. Apakah kita bisa berhasil untuk merawatnya sampai besar, supaya kita juga bisa mengenali karakter ayam tersebut, kekurangannya apa, supaya kita juga ini sambil belajar ya.
Lalu setelah kita besarkan sampai sekitar usia 5 bulan ya, itu menjelang mau bertelur. Dari ke 100 kurang lebih 100 ayam tersebut kita sortir, kita pilih jenis posturnya atau spesifikasi yang bagus lah. Kita pilih dan akhirnya kita menentukan beberapa indukan itu kita tentukan antara kemarin itu ada sekitar 20 ya, 20 indukan dan 5 jantan ya kita tersebut. Untuk yang lainnya sudah kita jual karena yang mungkin posturnya itu agak pendek atau ada yang cacat, itu semua kita jual untuk ke pedagang untuk konsumsi ya. Dan akhirnya setelah 6 bulan itu, kurang lebih 6 bulan itu ayam kita itu bertelur, dan terbukti juga telurnya itu banyak sekali. Selanjutnya kita mencoba untuk menetaskan, kita dengan membeli mesin tetas yang kapasitasnya itu 100 ya. Ini lagi-lagi kita mau mencoba atau mau belajar, jadi skala kecil dulu, kita beli dulu yang kapasitasnya 100 dulu lah. Untuk telurnya sangat cukup untuk kapasitas itu, bahkan lebih ya, karena telurnya banyak sekali dari sekian indukan itu. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah mulai bisa menetaskan ya, sudah tiap hari sudah kita bisa mengumpulkan yang menetas, dan ini adalah contohnya ya. Jadi memang kita mulai dari yang penetasan itu kapasitas 100 ya. Juga kita nanti akan berencana untuk menambah penetasan supaya kita juga dapat mencetak DOC yang lebih banyak. Dan ini adalah DOC generasi pertama ya, pertama kali kita menetaskan, dan ini rencananya akan kita besarkan nanti sebagai ganti indukan-indukan yang mungkin nanti semakin tua dan tidak produktif lagi. Jadi kita belum jual DOC, nunggu kalau indukannya banyak dan DOC-nya juga sudah banyak, baru kita bisa jual DOC. Sementara ini kita membesarkan DOC-nya dulu sampai besar. Jadi setelah usia sekitar 4 bulan ya, 4 sampai 5 bulan itu menjelang nanti mau bertelur, itu kita sortir, kita memilih indukan yang baik ya. Dari posturnya, mulai dari gerakannya itu kita pilih yang baik ya, posturnya dan juga gerakannya. Nah, dari sekian katanya itu, dan akhirnya setelah kami mencoba itu terbukti memang benar KUB ini daya tahan tubuh lebih kuat, cepat besar, telurnya itu banyak, dan daya tetasnya pun bagus ya, presentasinya itu bagus. Dan KUB ini berarti cocok sekali untuk kita ternak, kita budidayakan, kita jadikan untuk baik itu sekedar tambahan penghasilan atau kita buat usaha baru. Ini sangat cocok sekali karena kita bisa menjual DOC, kita bisa menjual indukan, ataupun kita bisa menjual untuk konsumsi atau pedaging ya. Untuk harganya juga bagus, mungkin rasa dagingnya itu juga hampir ya mirip dengan ayam kampung biasa. Dan yang jelas itu dimulai harga dan rasa itu di atas dari ayam joper, lebih baik daripada ayam joper. Nah, seperti itulah kenapa kami merekomendasikan untuk kalian yang ingin mencoba, yang ingin mencari tambahan waktu, mencari tambahan kegiatan dan juga penghasilan, ataupun juga ingin beralih usaha ke peternakan yang skala besar ya, itu silahkan bisa coba untuk memelihara ayam KUB ini dengan semua cerita yang saya sampaikan tadi. Itu semuanya fakta karena saya telah membuktikannya dan ingin berniat memfokuskan untuk beternak KUB. Semoga cerita pengalaman kami tadi itu juga bisa menginspirasi kalian yang ingin mencoba ya. Jadi semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan ragu untuk mencoba, terus berusaha, kita tingkatkan kreativitas berbudidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.